Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dengan saya di Mirajul Mutakin Channel. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana transportasi di Korea. Nah, seperti apa transportasi di Korea ini? Bagaimana sistemnya? Ikuti terus videonya, jangan pindah channelnya. Yuk ah, yeah boy. Untuk transportasi di Korea ini, jika kita mau naik bis tidak bisa sembarangan naik dan turun penumpang. Jadi di Korea ini sangat tertib. Jika kita ingin bepergian dengan menggunakan kendaraan umum, misalnya bis, kita harus naik dan turun di halte yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita lagi jalan menuju halte bis. Seperti apa haltenya nanti kita lihat ya. Yang jelas kita tidak bisa sembarangan naik dan turun penumpang untuk di Korea ini. Ini salah satu contoh bis yang lewat. Itu adalah kendaraan umum. Jadi seperti apa transportasinya, bagaimana sistemnya, nanti kita ikuti terus. Nah, ini di depan ada halte bis untuk kita naik bis yang akan kita tuju, karena ada beberapa bis. Nah, ini haltenya. Kalau musim dingin ya seperti ini. Nah, jadi kita sudah sampai di halte bis. Ini ada ID-nya. Di halte bisnya ada ID 42104 gitu. Ini ada informasi bisnya, nomor bis. Misalnya ini paling atas ada nomor 2801. 2801 ini rute yang dituju, rute yang dilewati. Kemudian ada bis 3-2, 42-2, 81, ada 306, 306H, dan ada juga yang nomor 202. Masing-masing ada rute yang sudah ditentukan. Misalnya hari ini saya sedang berada di sini dan akan naik bis 28-1. Nah, kita ada di sini posisi Duldo. Kita akan menuju ke Sangma Aparte. Ini kita harus menunggu sampai bis datang. Beberapa informasi sering dipasang juga di sini. Nah, ini papan yang menunjukkan bis. Nah, ini ada misalkan 81, 281. Nah, 2801 itu adalah nomor bis. 15 Dun itu adalah waktu 15 menit lagi. Jadi bis datang dalam waktu 15 menit lagi baru nyampe ke sini. Jadi saya harus menunggu sekitar 15 menit di halte ini untuk menunggu bis 28-1. Nah, ini saya akan menunggu bis. Nanti bagaimana cara naik bis, apakah ada kondekturnya atau enggak ya, kita bisa lihat. Jadi pemirsa, semua di Korea ini sudah terjadwal, sehingga waktunya sangat tepat. Saya lagi nunggu bisnya datang sekitar 13 menit lagi, yaitu bis 28-1. Bayarnya pakai apa? Pakai Diatongkade atau disebut kartu lalu lintas. Seperti apa kartu lalu lintasnya? Nanti akan saya perlihatkan buat Anda. Nah, ini adalah kartu lalu lintas atau T-money yang bisa dipakai dan digunakan untuk membayar transportasi, bisa untuk bis dan juga kereta. Nah, ini
juga kita memakai atau menggunakan yang namanya kartu kredit atau ya kartu kredit. Jadi kita tidak bisa sembarangan pakai uang cash juga bisa, tapi saya lebih simpel menggunakan T-money atau Piaton Kado atau kartu kredit. Sistemnya kita tidak mesti dikeluarkan dari dompet. Nah, dompet ini nanti tinggal ditempel, ada alat, ada mesin, tinggal tempel, tut, nanti kita sudah bisa artinya udah terdebit pembayaran untuk naik kelas 8 kartunya di depan akan naik bis 2861 ini gajinya sudah memang nanti bagaimana cara kita bayarnya karena sudah ada konektornya, kita lihat ya. Kita naik dulu bis. Yuk, kita cara bayarnya seperti ini aja. Oke. Di bis. Kita sudah di bis. Kita akan duduk di belakang biar kita bisa lihat. Kendaraan di sini, transportasi di sini, kita lihat joknya itu tidak seperti di kita. Sedikit, ini sangat nyaman sekali. Saya duduk paling belakang. Nanti kita turun di Wisma Aparte dan lanjutkan transit pakai kereta. Dan setelah turun dan naik kereta, kita tidak dipungut biaya lagi, hanya melanjutkan. Misalkan kita jarak 10 km, ongkosnya 1.800. Nah, baru keambil 1.250. Nanti kita tinggal nambah pas ngeklok ataupun nempel kartu ke alat pembayaran mesinnya. Oke, ikuti terus. Melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta. Jadi kalau turun pun kita tinggal nempel kartu. 혼자 갈 때는 상관없어. 밤에 가도 다. 근데 여기 kartu. 가게 되면 용역 가야 되니 반사람 듣고 가면 용 좀. 그거 기다리기로 했잖아. 그럼 가버렸잖아. 성진강이니까. Seperti itu kita naik nempel kartu dan kita turun pun tempelkan kartunya lagi. 이번 정류장은 쌍마 아파트입니다. 다음 정류장은 상남중학교입니다. This stop is Sangma Apartment. 마스크 착용 의무와 행정 조치에 따라 버스 내 마스크 미착용 시
perjalanan transit pakai kereta subway atau kereta bawah tanah. Nanti ongkosnya berapa tidak dipungut lagi, yang jelas tinggal nempel kartu ke mesin kita bisa masuk. Oke, lanjut. Daun-daun menggigir masih bagus nih, masih ada warna-warni kuning. Sepanjang jalan ini. Kita sudah sampai di stasiun dan kita akan melanjutkan perjalanan ke stasiun pakai kereta. Nah, ini stasiunnya Sobu Yosong Wegan atau West Women Community Center. Kita bisa menempuh pakai tangga menurun atau di sebelah sana ada lift. Nah, itu kita coba untuk menuruni tangga sepanjang 60 meter, kita lihat. Biasanya saya pakai lift, tapi kali ini kita akan menyusuri tangga sampai ke bawah. Ini stasiun bawah tanah, kereta bawah tanah. Luar biasa panjang. Lumayan tinggi tuh, lumayan tinggi. Kita jalannya tadi dari atas sana, dari sana. Ini kedalamannya 60 meter. Kita sudah di depan pintu gerbang. Nah, kalau pakai lift nanti keluarnya dari situ tuh, lift. Kita sudah sampai di stasiun. Akan melanjutkan perjalanan ke Union. Ini kan ada arah, ada ke Gongdan Oryu, ada ke Union. Kita akan ke Union. Nah, untuk masuk kita harus menempelkan kartu di depan. Jadi kita tidak bayar lagi. Tadi baru keambil 1.250. Kita tinggal nempel lagi di sini. Udah masuk. Nah, kita sudah di dalam stasiun, tinggal naik kereta. Ini situasi di stasiunnya, rapi, bersih, dan tertata.
Kita harus, tadi sudah turun, kita masih turun lagi. Kita turun pakai lift. Nah, inilah kecanggihan transportasi umum di Korea. Keretanya ini kereta dalam provinsi atau hanya khusus untuk kereta Incheon jalur 2, lane 2. Ada 2 lane, ada lane 1, ada lane 2. Kita lagi ada di Incheon lane 2. Posisi kita di di sini. West Women Community Center. Kita akan kita nunggu keretanya. Keretanya sedikit, cuman 2 gerbong. Jadi keretanya tidak banyak ya, keretanya sedikit, cuman 2 gerbong aja. Kemudian ini ada rute. Nah, ini rute yang ditempuh oleh kereta Incheon dan 2. Nah, posisi kita ada di titik merah. Keretanya udah datang nih. Ini udah datang, kita tinggal masuk. Lumayan semua. Tidak ada masinisnya. Kita sudah di kereta dan ini tidak ada masinisnya. Coba kita lihat. Seperti ini penampakannya. Ini tidak ada masinis, jadi kita bisa nongkrong di depan, melihat langsung ke depan. Inilah sistem transportasi yang ada di Korea. 전동차 안에는 물품을 팔거나 광고 선전물을 나누어 주세요. 이번 역은 인천대공원역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. This stop is Incheon Grand Park. Incheon Grand Park. The exit doors are on your right. Akan melanjutkan perjalanan dengan satu kali lagi naik untuk menuju tujuan ke base camp atau ke rumah. Nah, tadi kita naik bis pertama itu ambil ongkos 1.250. Naik kereta tidak keambil. Nah, sekarang pas keluarnya baru keambil lagi sesuai jarak tempuh atau sesuai jarak tempuh kita dari tadi sampai ke sini totalnya berapa, nanti kita lihat. Nah, di depan kita akan tempel kartunya di sini, akan berapa keambil. Nah, cuma 200. Jadi perjalanan saya dari tempat pertama berangkat sampai ke sini itu sekitar 10 km atau berapa lah lebih, dan menghabiskan biaya atau ongkos hanya 1.450 won. Nanti dari sini naik bis lagi ke rumah itu tidak diambil lagi.
tidak pakai biaya lagi. Seperti biasa tidak bisa naik bis di sembarang tempat, jadi kita harus jalan menuju halte bis. Ini kita lagi di halte bis Incheon Grand Park atau Incheon Taedong-won. Itu halte bisnya di depan, ada banyak orang yang dekat sebelah sana masih bis. Nah, bisnya udah datang, ada bis nomor 16. Kita akan naik bis ini. Akan turun di Santigang. Kita akan kontrol lagi di bis ini berapa. 6.200 ambil. Oke. Ini bis terakhir menuju lokasi yang akan saya tuju. Lokasinya di mana? Tinggal dari sistem transportasi di Korea ini memang cukup mudah dan cukup murah. Perjalanan saya dari asrama pabrik tadi sampai sini sekitar 15 atau 10 atau 12 km lah, dan hanya menghabiskan ongkos 1.650 won. Itu ketika kita ganti bis, ganti kendaraan dari bis ke kereta, dari kereta ke bis, tidak dipungut full ongkos, tapi tinggal melanjutkan dari titik pertama kita berangkat itu tadi 1.250, nanti tinggal melanjutkan sampai di titik akhir dan habisnya hanya 1.650 won. Jadi seperti inilah transportasi di Korea, sangat mudah dan sangat murah. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti video saya hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.